Jose Mourinho akui menyesal pernah latih Fenerbahce. Jose Mourinho mengakui bahwa keputusannya melatih Fenerbahce adalah sebuah kesalahan. Saya membuat pilihan yang salah tanpa penyesalan. Saya telah membuat kesalahan dengan pergi ke Fenerbahce. Itu bukan level budaya saya dalam sepak bola, ujar dari sang pelatih. Luis Enrique masih memimpikan kembali ke Barcelona. Barcelona akan menghadapi PSG pada laga kedua fase Liga Champions. Pertandingan ini akan digelar di Estadio Olímpic Luis Companys. Laga tersebut menjadi spesial karena mempertemukan Barcelona dengan mantan pelatih legendaris mereka, yakni Luis Enrique. Menurut laporan dari Sport, pelatih 55 tahun itu tidak menutup kemungkinan kembali suatu hari nanti. Mimpinya kembali ke kursi pelatih Barcelona masih belum padam. Mudryk banting setir jadi atlet lari di Olimpiade 2028. Mikhail Mudryk masih absen gara-gara kasus doping. Winger Chelsea itu kabarnya ingin banting setir sekalian menjadi atlet lari dan tampil di Olimpiade 2028. Kabar ini dibagikan oleh Marca yang menyebutkan Mudryk mempertimbangkan pindah haluan olahraga. Pemain Ukraina ini dikabarkan punya bekal dari cabang lari. Mudryk disebut sudah mulai berlatih dengan tim sprint nasional Ukraina. Ia dibimbing mantan atlet Olimpiade dan diyakini akan bisa memperlihatkan kecepatannya. Hadiah juara Liga Champions bawa pulang 3 triliun rupiah. Total hadiah uang juara Liga Champions 2025-2026 jadi terbesar dalam sejarah. Dilansir dari berbagai sumber, total hadiah uang juara Liga Champions musim ini jadi yang terbesar dalam sepanjang sejarah. Total hadiah uangnya mencapai 155 juta euro atau setara dengan 3 triliun rupiah. Selain itu, UEFA mendapatkan hak siar senilai 853 juta euro yang nantinya itu akan didistribusikan berdasarkan ukuran pasar negara perwakilan. Laga Milan versus Como kemungkinan akan ditunda hingga Januari. Laga AC Milan versus Como ditunda akibat partisipasi di Supercoppa Italiana. Laporan terbaru menyebutkan jika pertandingan tersebut dijadwalkan ulang di bulan Januari nanti. Turnamen Supercoppa Italiana edisi musim ini akan digelar di Riyadh, Arab Saudi dengan format 4 tim. AC Milan sendiri akan menghadapi Napoli di babak semifinal pada 18 Desember. Raheem Sterling dibukukan Enzo Maresca di Chelsea, PVA pun kini turun. Raheem Sterling kini harus berlatih terpisah dari rekan timnya. Sterling yang pernah berjanji akan mundur dari sepak bola jika tak lagi menikmatinya, kini seolah mendekati titik krusial dalam karirnya. Menurut laporan dari Mirror Football, Asosiasi Pesepak Bola Profesional sudah turun tangan untuk memastikan Sterling dan juga Disasi tetap memiliki akses latihan yang layak. PVA disebut ingin mencegah terjadinya perlakuan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan abusif yang dilarang oleh regulasi. Szczęsny tak masalah jadi pelapis Joan Garcia. Kiper Barcelona yakni Szczęsny tak masalah dengan peran barunya menjadi pelapis dari Joan Garcia. Szczęsny menikmati peran barunya tersebut. Saya seorang pemain cadangan dan jika tidak ada kejutan, saya akan tetap menjadi pemain cadangan. Peran saya musim ini adalah mempersiapkan Joan Garcia sebaik mungkin untuk pertandingan, kata dari Szczęsny. Milan siapkan kontrak baru untuk Fikayo Tomori dan juga Ruben Loftus-Cheek. Jadi pemain penting di era Max Allegri. Laporan terbaru menyebutkan AC Milan mempertimbangkan perpanjangan kontrak dari duo Inggris, yakni Fikayo Tomori dan juga Ruben Loftus-Cheek. Meski sempat diragukan akan bertahan di San Siro, Fikayo Tomori dan juga Ruben Loftus-Cheek menjelma jadi pilar penting bagi AC Milan. Diskusi resmi mengenai perpanjangan kontrak untuk kedua pemain diperkirakan akan berlangsung pada paruh kedua musim ini. Dan Huijsen sindir sepak bola Spanyol. Sindiran menohok dilontarkan oleh Dan Huijsen bek Real Madrid kepada otoritas sepak bola Spanyol. Sindiran tersebut menyoalkan perbedaan penilaian dari dua komite tentang kartu merah yang diterimanya dari wasit Jesus dalam laga melawan Real Sociedad. Sementara komite banding menolak nota keberatan dari Madrid karena menilai keputusan dari Jesus sudahlah tepat. Komite wasit justru mengungkapkan hal yang berbeda dalam peninjauan ulang terhadap insiden yang berbuah kartu merah untuk Huijsen tersebut. Mereka menilai bahwa Jesus telah membuat kekeliruan. Anehnya mereka tetap menjatuhkan hukuman kepada sang pemain.
Dani Ceballos mulai pasrah gagal ke Piala Dunia. Dani Ceballos dikabarkan mulai menerima kenyataan bahwa peluangnya untuk tampil di Piala Dunia 2026 bersama timnas Spanyol semakin tipis. Menurut laporan dari media Spanyol, Ceballos merasa menit bermain yang minim membuatnya hampir mustahil meyakinkan sang pelatih Luis de la Fuente untuk membawanya ke ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut. Situasi ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai masa depannya. Meski kontraknya masih berlaku hingga tahun 2027, Real Madrid tidak menutup kemungkinan melepasnya di bursa transfer musim dingin. Sir Jim Ratcliffe ketemu empat mata sama Ruben Amorim. Pemilik Manchester United Sir Jim Ratcliffe datangi tempat latihan MU di Carrington dan Ratcliffe bertemu empat mata dengan sang manajer Ruben Amorim. Diketahui MU masih mempercayai Ruben Amorim meski sang manajer Setan Merah tidak meyakinkan musim ini. Memang Amorim masih dikasih waktu, namun jika kekalahan terus-menerus diderita, maka bukan tak mungkin para petinggi klub akan melakukan langkah pemecatan. Selangkah lagi Messi perpanjang kontrak di Inter Miami. Lionel Messi dan Inter Miami selangkah lagi akan segera menyepakati kontrak baru bila terwujud mega bintang asal Argentina itu berpeluang besar untuk menutup karirnya di Amerika Serikat. Messi yang kini telah berusia 38 tahun akan habis kontraknya di Inter Miami di akhir tahun ini. Namun kedua belah pihak terus bernegosiasi kontrak baru dan kini sudah mencapai tahap akhir. Sumber internal dari ESPN melaporkan bahwa tinggal beberapa detail yang perlu disepakati sebelum Messi menekan kontrak yang baru yang berdurasi setidaknya 2 tahun. Marcus Rashford sudah jatuh hati kepada Barcelona, tak mau pulang ke MU. Marcus Rashford kembali mencuri perhatian dengan penampilan gemilangnya bersama Barcelona. Penyerang Inggris itu menyumbangkan 2 gol penting saat Blaugrana mengalahkan Newcastle United. Pemain berusia 27 tahun itu menyatakan ingin memperpanjang masa tinggalnya di Barcelona. Ia menekankan bahwa konsentrasi utamanya adalah membantu tim meraih hasil yang terbaik. Gol-gol yang dicetakkan di Liga Champions menunjukkan kualitas terbaik dari Rashford di atas lapangan. Aksi ini juga memberi sinyal positif bagi penggemar dan juga manajemen klub. Tahun depan Atletico Madrid siap tampung Andre Robertson. Atletico Madrid dikabarkan tertarik mendatangkan Andre Robertson di musim panas tahun depan jika kontrak dari sang pemain tidak diperpanjang oleh Liverpool. Menurut laporan dari VAS, Atletico Madrid tertarik untuk bisa mengamankan tanda tangannya. Ia akan berstatus sebagai bebas transfer di akhir musim ini dan mereka berharap dapat mengontraknya dengan status bebas transfer. Amorim diyakini bisa dipecat MU di akhir pekan ini. Ruben Amorim diyakini bisa dipecat MU di akhir pekan ini. Mantan penyerang Liga Inggris yakni Alan Shearer yang mewanti-wanti Amorim soal kiprahnya di United. MU disebut Shearer harus segera meningkatkan performanya. Andai tidak bisa, maka MU bisa memecat Amorim usai duel melawan Chelsea. MU masih menempati urutan ke-14 klasemen. Dalam 4 pertandingan yang sudah dijalani, MU mencatatkan 4 poin hasil dari sekali menang dan sekali imbang. Arsenal siapkan dana besar untuk guide Oyan Sanchez. Arsenal dikabarkan tengah merencanakan langkah besar untuk bisa mendatangkan Oyan Sanchez dari Athletic Bilbao. Gelandang serang berusia 25 tahun itu tampil impresif di musim kemarin dengan torehan 17 gol dan 3 assist dari 36 penampilannya. Arsenal juga disebut bersedia menggelontorkan dana sekitar 80 juta euro untuk bisa mendatangkannya pada musim panas tahun depan. Namun mereka harus bersaing dengan MU dan juga Aston Villa yang juga menaruh minat kepada sang pemain. MU siapkan dana besar untuk angkut gelandang Real Madrid ini. MU melewati bursa transfer musim panas mereka tanpa tambahan amunisi di lini tengah. Keputusan ini membuat fans bertanya-tanya mengingat performa mereka di sektor tersebut memanglah belum stabil. VAS melaporkan bahwa United benar-benar serius membidik Federico Valverde. Sang gelandang Real Madrid dianggap ideal untuk bisa memperkuat lini tengah yang kerap bermasalah di musim yang lalu. Klub bahkan disebut siap menebusnya dengan harga yang tinggi. Selain itu, tawaran gaji besar juga dipersiapkan untuk bisa menggoda Valverde meninggalkan Santiago Bernabeu.
Baru gabung Benfica, Mourinho langsung minta dibelikan bek Real Madrid ini. Jose Mourinho resmi kembali ke Portugal dan mengambil alih kursi kepelatihan dari Benfica. Penunjukan ini terjadi tak lama setelah dirinya berpisah dengan Fenerbahce. Salah satu langkah awal yang dilakukan oleh Mourinho adalah memberikan daftar target transfer dari sejumlah nama. Ferland Mendy dari Real Madrid menjadi prioritas utama. Menurut laporan dari VHS, Mourinho meminta Benfica serius mengejar tanda tangan dari Ferland Mendy. Sang pelatih menilai posisi bek kiri butuh tambahan bek yang berkualitas, dan Benfica tidak hanya sekedar berminat tetapi juga telah menyiapkan tawaran resmi. Proposal pertama mereka diperkirakan bernilai 10 juta euro. Liverpool berhasil menangi derby Merseyside. Liverpool berhasil meraih kemenangan ketika menjamu Everton di derby Merseyside. Laga di Anfield Stadium ini berakhir dengan skor akhir 2-1 untuk kemenangan bagi tuan rumah. Dua gol dari Liverpool diciptakan oleh Ryan Gravenberch dan juga Hugo Ekitike. Sementara satu gol balasan diciptakan oleh Gueye di babak yang kedua. Dengan hasil tersebut, maka Liverpool kini berada di puncak klasemen. Arsenal akan bertemu dengan Manchester City. Arsenal dan Manchester City akan berjumpa pada pekan kelima Liga Inggris. Pertandingan ini akan digelar di Emirates Stadium dan pertandingannya akan digelar pada Minggu 21 September 2025 mulai pukul setengah 11 malam. Melihat performa anyar, Arsenal nampaknya lebih meyakinkan dan penuh percaya diri. Ditambah dengan catatan apik mereka atas City dalam beberapa pertemuan terakhir. Bermain di Emirates juga memberikan keuntungan tambahan bagi sang tuan rumah. Bermain di Emirates juga memberikan keuntungan tambahan bagi tuan rumah. Meski begitu, City tetap memiliki kualitas yang tinggi. Guardiola berpotensi menemukan strategi untuk bisa meredam serangan dari Arsenal. Laga ini diperkirakan berlangsung sengit dengan kemungkinan berakhir imbang atau dimenangkan tipis oleh Arsenal.